Biasanya hewan dikelompokkan bersama dalam kelas atau famili karena adanya kesamaan karakteristik tertentu yang mereka miliki. Hal ini bisa tergantung pada penampilan, kebiasaan makan, ciri khas atau perilaku mereka. Dalam mengklasifikasikan hewan, terdapat istilah kingdom animalia, yaitu klasifikasi dengan cakupan luas yang melibatkan setiap hewan yang ada di dunia. Kingdom ini kemudian dipecah menjadi lebih dari 30 kelompok, atau berbentuk filum. Hewan-hewan ini kemudian dipecah menjadi dua jenis, yaitu vertebrata dan invertebrata. 5 kelas vertebrata yang paling terkenal adalah mamalia, burung, ikan, reptil, dan amfibi. Semua hewan ini termasuk dalam filum Chordata. Ada juga jenis hewan di dunia yang hidup tanpa tulang punggung. Hewan-hewan ini disebut invertebrata dan mereka termasuk dalam filum Arthropoda. Dua dari kelas hewan yang paling dikenal dalam filum ini adalah serangga dan arachnida, laba-laba. Meskipun vertebrata memiliki jumlah kelas hewan terbesar di dalamnya, makhluk invertebrata adalah spesies hewan yang paling umum di dunia. Kami akan mengulas jenis-jenis hewan berdasarkan kelas-kelasnya beserta dengan contohnya. 1. Ikan. Jenis-jenis hewan yang pertama adalah ikan. Ikan adalah vertebrata yang hidup di air. Mereka adalah hewan berdarah dingin yang diklasifikasikan ke dalam filum Chordata dan subfilum vertebrata. Ikan adalah hewan air dalam filum Chordata dan dikelompokkan bersama dengan vertebrata lainnya. Ikan dibedakan dengan hewan lain karena memiliki sisik, sirip, dan insang. Sebagai hewan berdarah dingin, ikan perlu berenang di air dengan suhu yang tepat untuk mengontrol suhu tubuhnya. Kategori ikan merupakan kelas hewan terbesar yang mendiami laut, samudera, danau, dan sungai. Tidak seperti amfibi yang dapat hidup di air dan darat, ikan harus menghabiskan seluruh waktunya di dalam air. Meskipun ikan dapat menghirup udara, mereka umumnya menggunakan insangnya untuk bernapas dan mendapatkan oksigen dari air. Ada lebih dari 33.600 spesies ikan yang diperkirakan hidup di perairan, baik dari kolam dangkal hingga bagian laut terdalam. Menurut beberapa perkiraan, ada lebih banyak spesies ikan daripada kelas vertebrata lainnya di planet ini. Tapi perlu diingat bahwa, hanya karena hewan tersebut menghabiskan hidupnya di air, bukan berarti ia termasuk dalam kerajaan ikan. Misalnya paus, yang termasuk dalam kelas mamalia karena mereka memberi anaknya dengan cara menyusui. Tidak seperti ikan, mereka memiliki paru-paru dan perlu naik ke permukaan air untuk mencari udara. Contoh ikan yang paling banyak dikonsumsi adalah ikan yang termasuk ke dalam jenis ikan bertulang, seperti salmon, polok, cod, makrel, dan tuna. 2. Burung. Jenis-jenis hewan yang kedua yaitu burung. Burung adalah kelas hewan yang memiliki jumlah vertebrata terbang terbanyak. Kategori burung dikenali dari fakta bahwa mereka memiliki bulu. Padahal, burung merupakan satu-satunya golongan hewan yang memiliki bulu. Meskipun semua jenis burung memulai hidup sebagai telur dan kebanyakan burung terbang, kelas hewan lain juga memiliki karakteristik yang sama. Burung termasuk dalam filum Chordata dan berada di kelas Aves. Kelompok hewan burung bersayap ini termasuk dalam kelompok makhluk berdarah panas. Kebanyakan burung mudah diidentifikasi karena cirinya, yaitu memiliki paruh, sayap, bulu, dan fakta bahwa mereka memulai kehidupan di dalam telur. Diperkirakan ada lebih dari 18.000 spesies burung. Burung dapat bervariasi ukurannya dari burung unta raksasa yang tidak dapat terbang dengan tinggi lebih dari 9 kaki, 2,75 meter, hingga burung kolibri mungil yang cantik berukuran hanya 2,5 cm. Burung juga termasuk hewan yang paling berwarna dan cantik. Misalnya, burung beo, burung cendrawasih, burung wren, kutilang, dan burung merak memiliki warna-warna yang menakjubkan. Ada juga spesies burung yang mungkin tidak Anda anggap sebagai burung. Salah satu spesies tersebut adalah kelompok burung dalam keluarga Sphenicidae yang biasa disebut pinguin. Genera spesies ini mendiami negara-negara di belahan bumi selatan dan Amerika Selatan. Meskipun mereka tidak bisa terbang dan menghabiskan banyak waktu untuk berenang, mereka termasuk 3. Mamalia. Jenis-jenis hewan yang ketiga yaitu mamalia. Mamalia adalah vertebrata berdarah panas yang termasuk dalam kelas mamalia. Mamalia adalah salah satu kelas hewan yang paling kita kenal. Manusia suka memelihara mamalia seperti anjing, kucing, kelinci, bahkan babi sebagai hewan peliharaan. Menariknya, kelas hewan yang disebut mamalia bukanlah kelas hewan terbesar. Hanya ada sekitar 4.000 jenis mamalia di dunia. Ciri utama mamalia adalah cara mereka memberi makan anaknya dengan cara menyusui. Semua hewan yang termasuk dalam kelas mamalia adalah vertebrata berdarah panas. Meskipun mamalia pada umumnya adalah makhluk berbulu berkaki 2 atau 4 yang hidup di darat, ada juga jenis mamalia terbang seperti kelelawar dan mamalia perenang seperti berang-berang dan anjing laut.
Meskipun spesies mamalia bukan yang paling banyak dari kerajaan hewan, ada beberapa mamalia yang sangat beragam. Mamalia mudah dikenali karena sedikitnya ada 3 ciri yang tidak ditemukan pada hewan lain, yaitu memiliki 3 tulang telinga tengah, memiliki bulu atau rambut, dan mamalia betina menghasilkan susu. Sebagai hewan berdarah panas, mamalia dapat beradaptasi dengan berbagai suhu. Misalnya, beruang kutub, serigala kutub, dan muskoks yang semuanya bertahan hidup dalam kondisi beku. Di sisi lain, mamalia seperti unta, singa, harimau, kucing liar, dan anjing hutan dapat hidup di suhu yang sangat panas. Ada juga beberapa spesies hewan yang mungkin Anda anggap sebagai spesies ikan tetapi sebenarnya adalah mamalia. Beberapa contoh mamalia laut adalah lumba-lumba, paus, dan porpoise. Layaknya mamalia yang hidup di darat, mamalia yang hidup di air, mamalia air, memberi makan anak-anaknya susu. 2 yang paling menarik. 4. Reptil. Jenis-jenis hewan yang keempat adalah reptil. Reptil adalah vertebrata yang berdarah dingin dan bersisik. Ini adalah 2 ciri pengenal dari kelas reptilia ini pada hewan subklasifikasi Chordata. 4 jenis utama reptil termasuk ular dan kadal, squamata, kura-kura dan tortoise, testudines, buaya dan aligator, crocodilia, dan tuatara, dari Selandia Baru. Diperkirakan ada lebih dari 10.000 spesies hewan yang digolongkan sebagai reptil dalam taksonomi Cladesauropsida. Seperti semua hewan berdarah dingin, suhu tubuh reptil dikendalikan oleh lingkungan. Hal ini menyebabkan reptilia memiliki perilaku yang berbeda di mana mereka dapat duduk dan menunggu berjam-jam. Ini teknik untuk menghemat energi karena mereka memiliki metabolisme yang rendah. Jadi, ketika reptil seperti penyu, tokek, ular, kadal, dan buaya perlu melakukan pemanasan, mereka akan duduk berjam-jam di bawah sinar matahari. Jika mereka perlu mendinginkan diri, mereka akan mencari tempat teduh atau pergi ke air. Ciri pembeda utama reptil adalah kulitnya yang bersisik. Sisik ini bisa kecil dan berkilau seperti pada ular, atau bisa keras dan bergelombang seperti yang Anda lihat pada buaya. Selain itu, reptil dengan cangkang keras seperti kura-kura memiliki sisik bertanduk yang menutupi cangkang luarnya yang keras. Ciri pengenal lain dari kategori hewan reptil adalah cara mereka berkembang biak dengan cara bertelur. Meskipun mereka mungkin terlihat mirip, kelas reptilia tidak boleh disamakan dengan amfibi. Meskipun kedua kelas ini berdarah dingin, hanya beberapa spesies. 5. Amfibi. Jenis-jenis hewan yang kelima yaitu amfibi. Amfibi tergolong hewan berdarah dingin di kelas amphibia. Hewan yang termasuk dalam kelas amphibia adalah jenis hewan yang memiliki insang, seperti ikan, dan paru-paru, seperti reptil. Contoh 3 subkelas amfibi adalah katak dan kodok, Salientia, salamander dan kadal air, Caudata, dan cacing buta, Caecilian. Dari golongan amfibi, jenis katak merupakan hewan yang paling banyak hidup di air. Ada lebih dari 4.000 spesies hewan yang digolongkan sebagai amfibi. Nama amfibi berasal dari bahasa Yunani yang berarti 2 jenis kehidupan. Ini mengacu pada kemampuan unik makhluk amfibi untuk hidup di air dan di darat. Meski ada beberapa mamalia seperti anjing laut yang juga hidup di darat dan air, mereka bukanlah amfibi. Meski memiliki insang, ikan juga bukan jenis amfibi. Mirip dengan reptil, amfibi adalah vertebrata berdarah dingin yang membutuhkan kondisi lingkungan yang tepat untuk mengatur suhu mereka. Perbedaan antara amfibi dan reptil adalah katak dan kodok bertelur di air dan bukan di darat. Sebagai mekanisme pertahanan, amfibi melepaskan racun karena mereka tidak memiliki kulit bersisik untuk melindungi diri mereka sendiri. Tidak seperti reptil yang terasa kering jika disentuh, amfibi mungkin memiliki kulit berlendir atau kulit lengket yang tidak. 6. Invertebrata. Jenis-jenis hewan yang terakhir yaitu invertebrata. Invertebrata adalah golongan hewan yang tidak memiliki tulang punggung. Beragam jenis hewan ini dapat mencakup arthropoda seperti serangga, moluska, cacing, ubur-ubur, siput, dan cumi-cumi. Kelompok spesies hewan ini sangat besar sehingga beberapa orang memperkirakan bahwa di dalamnya terdapat sekitar 97% hewan di dunia. Salah satu filum terbesar dari semua invertebrata adalah arthropoda. Ini adalah kelompok hewan berdarah dingin yang dapat berada di mana saja. Meskipun Anda mungkin tidak menganggap serangga sebagai hewan, nyamuk, laba-laba, kupu-kupu, ulat, tungau, dan kutu adalah jenis invertebrata yang merupakan hewan antropoid. Ciri pengenal lain dari banyak arthropoda adalah kerangka luarnya. Karena arthropoda tidak memiliki tulang punggung, beberapa menumbuhkan struktur seperti cangkang keras untuk perlindungan. Beberapa contoh hewan dengan kerangka luar termasuk kepiting, lobster, dan belalang. Banyak dari invertebrata terkecil adalah serangga yang merupakan mayoritas dari arthropoda. Tidak seperti arthropoda yang sering memiliki tubuh luar yang keras, banyak moluska yang memiliki tubuh lunak.